Jiwayo, Pondok Pesantren Wali Al-Fatah, juga Yayasan Kebaya Yogyakarta, dan saya diberikan tugas untuk menghandle Waria Krisis Center yang ada di Bantul. Posisi saya sekarang lagi di Sleman, di kos saya di Jalan Solo. Ya, saya kira itu aja. Saat ini kependudukan saya ada di wilayah daerah istimewa. Baik Kak, Waria Krisis Center sebetulnya bukan sebuah lembaga, hanya sebuah ya semacam unit pelaksana teknis di bawah Pondok Pesantren Waria Al-Fatah yang kita diklaimkan sebagai ruang aman bagi komunitas transpuan karena stigma diskriminasi terhadap transpuan masih cukup tinggi pada masyarakat kita yang sangat biner, karena mayoritas masyarakat pasti menggunakan perspektif heteronormatif, sehingga acap kali terjadi kekerasan berbasis gender, bahkan persekusi. Sementara pemerintah kita diam saja, mereka lebih bersikap subordinasi dan mendukung yang kuat, sehingga kami membutuhkan sebuah ruang aman untuk tetap bertahan, karena kami merasa kami juga adalah manusia dan ya secara de facto dan de jure adalah bagian dari NKRI, bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat, dan tentunya negara punya tanggung jawab terhadap kami, terutama sekali dalam kaitannya dengan penghormatan atas hak asasi manusia yang juga melindungi ya, serta memenuhi kewajiban kami. Lalu mengingat regulasi di Indonesia yang sama sekali tidak memberikan aspek perlindungan, bahkan dengan diundangkannya nomor 1 2023, kemudian yang berimplikasi pada munculnya atau stimulannya perda-perda di daerah yang cenderung mengkriminalisasi orang-orang dengan entitas queer. Itulah yang membuat kami berangkat untuk mendirikan Waria Krisis Center di bulan Desember tahun 2018, bertepatan dengan hari HAM, dan hingga saat ini kami lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang bersifat perlindungan untuk lansia. Jadi kerja-kerja kami di awalnya memang kerja kelompok dari kawan-kawan Focal Point yang mereka juga adalah para legal komunitas. Kemudian kami berusaha untuk mendampingi kasus-kasus kecil, misalkan ada kriminalisasi terhadap transpuan di Banyumas, Transpuan Jogja, yang akhirnya kami dampingi bersama dengan LBH Jogja sampai di pengadilan dan sampai persidangan beberapa kali. Kemudian ada kasus pembunuhan transpuan di Klaten tahun 2018 juga sampai di pengadilan. Kebetulan
ada salah satu jaksa yang berbaik hati, Bu Ani dari Klaten, beliau memberi kesempatan untuk mengundang kami sebagai saksi komunitas dan memberikan pandangan tentang kehidupan transpuan, karena banyak sekali para hakim dan calon hakim yang mereka sangat beginner, sehingga di dalam proses-proses di persidangan itu terlihat sekali sikap beliau yang tidak netral dalam proses untuk bisa mencapai tuntutan jaksa yang pada akhirnya dijatuhkan hukuman 18 tahun penjara. Kemudian pada fase-fase selanjutnya memang kami lebih fokus kepada kerja-kerja sosial untuk kayak pandemi COVID 2020 sampai ya, 2021 kami membuka dapur-dapur umum, ngumpulin amunisi, ngumpulin donasi, mendistribusikannya. Kemudian ada sedikit sisa donasi yang kami kumpulkan bisa untuk nyewa satu tempat yang akhirnya digunakan untuk ruang isolasi mandiri. Sampai dengan hari ini kami lebih banyak fokusnya kepada dukungan terhadap lansia, karena di saat lansia mereka tidak punya akses dukungan langsung dari pemerintah, keluarga, maupun tidak ada persiapan dia sendiri, tidak punya tabungan hari tua, tidak ada jaminan kesehatan dan lain sebagainya, karena dulu mereka tidak ngurus KTP. Tapi ketika pandemi kemarin ada keharusan vaksin sehingga kami bisa memperoleh akses yang lebih mudah untuk ngurusin KTP. Sampai hari ini lebih ke situ, tapi memang persoalan yang paling banyak saat ini lebih ke kayak persoalan mental health. Kemudian kami menyediakan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi lansia. Kayak gitu, Kak. Pasti selalu ada tantangan, saya kira, selama perspektif masyarakat masih mainstream terhadap kelompok queer, akan selalu ada stigma, diskriminasi, juga akan selalu ada persekusi jika negara tidak pernah hadir. Kami sebetulnya sangat berekspektasi pada pemerintah, paling tidak walaupun kita ada RKUHP yang kemudian cenderung mengkriminalisasi, tapi setidaknya kita pernah punya Undang-Undang 3999 yang juga jelas memberikan aspek pelindungan terhadap HAM tanpa klaster mestinya, karena ada kewajiban pemerintah ya sesuai amanat proklamasi kemerdekaan RI yang dimuat di UUD 1945, harusnya negara memberikan perlindungan ya, artinya tanpa reserve kepada semua aspek, termasuk juga aspek keberagaman gender, jelas bagian yang terintegral dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan secara khusus mungkin di tahun 2006 kami juga ikut berproses dalam deklarasi Jogja Principle, yang pada saat itu para ahli internasional datang ke Jogja dan
berkomunikasi. Saya termasuk salah satu yang diwawancara berulang kali oleh beberapa expert, dan saya kira itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan baru-baru ini saya diundang salah satu expert yang di salah satu universitas tertua di Jerman. Dia ingin tahu dari sejak perkembangan deklarasi Jogja Principle itu apa yang terjadi di Indonesia. Saya memberikan gambaran tentang bagaimana perspektif pemangku kepentingan pemerintah terhadap isu transculture di Indonesia itu kurang mendapat perhatian yang baik, bahkan cenderung dipolitis. Sedemikian rupa, bahkan di setiap kali terjadi pemilu, selalu saja isu-isu ini menjadi alat untuk melegitimasi pressure terhadap kelompok minoritas queer. Faktanya seperti itu, memang ada ruang aman pada aspek seni dan budaya yang kemudian kami lebih concern ke situ dalam upaya pendekatan pengorganisasian. Karena kami pikir itu jauh lebih netral, karena sejarah panjang peradaban adiluhung Indonesia, misalnya di masyarakat Bugis. Karena kebetulan saya dari Bugis, Sulawesi Selatan. Kalau di sana tuh sejak abad ke-14, masa pemerintahan Banduga, salah satu raja perempuan Bone yang berkuasa sekitar tahun 1420-an hingga sekitar 40 tahun, eksistensi para bisu calabai atau transpuan seperti saya sangat diterima di seremoni kerajaan maupun masyarakat dan keagamaan. Tapi setelah masuknya pengaruh Islam sekitar abad ke-16, kemudian sedikit demi sedikit berkurang. Bahkan setelah penghapusan pangkat adat sekitar tahun 1946 benar-benar ditenggelamkan. Puncaknya di sekitar tahun 1960-an pada saat pemberontakan Khan Mujaqqar. Banyak sekali para bisu yang dikejar, dipersekusi, bahkan seluruh ritual-ritual itu banyak ditenggelamkan ke laut. Seperti itu, Kak. Kalau kita lihat ya masyarakat cukup permisif dan bisa menerima aktivitas-aktivitas kami karena di sana kami tidak diklaimkan sebagai sekretariat, hanya semacam tempat tinggal saya. Tapi kemudian banyak kawan-kawan transpuan lansia yang kita rawat. Dari situ mungkin masyarakat kemudian lebih bisa menerima ya, secara normatif. Kebetulan di sekitar itu saya banyak mengenal masyarakat yang dulu tokoh-tokoh masyarakat yang pernah bertugas di Sulawesi, sehingga mereka cukup mengenal baik saya dan bisa cukup menerima. Dan tidak ada aturan normatif yang kami pernah buat, hanya semacam kesepakatan yang menjadi komitmen ya. Ya saya kira semacam kode etik komunitas, memang ada kesepakatan kami
tentang bagaimana membangun eksistensi di ruang publik, korelasi hubungan dengan masyarakat dan kelompok yang beragam, terutama kelompok-kelompok agama yang mereka cenderung mainstream. Dan kami sebetulnya juga punya semacam dokumen perlindungan anak yang itu merupakan komitmen Transpuan di Jogja untuk memberikan semacam aspek perlindungan pada anak-anak kecil, karena banyak sekali anak transpuan yang memiliki anak kemudian merawat dan mengasuh mereka. Termasuk saya ada mengasuh anak kecil dulu usianya 8 tahun kelas 4 SD, sekarang sudah 30 tahun, setahun lagi mau menikah. Di shelter kami di kota juga ada anak kecil yang kami asuh dari 0 hari, sekarang udah 7 tahun, kelas 1 SD, diasuh oleh Transpuan. Ada 2 anaknya almarhum Bu Sinta dan Bu Mariani juga diasuh dari 0 tahun hingga sekitar hingga dia menikah, perempuan. Nah ini membutuhkan sebuah komitmen dari Transpuan, karena seringkali Transpuan dituduh sebagai orang yang menyimpang atau tidak jelas secara seksualitas. Padahal seksualitas manusia itu sangat cair. Belum tentu orang seperti kami, transpuan, punya penyimpangan dan belum tentu kami tertarik secara seksual kepada setiap orang laki-laki. Tentu hanya pada laki-laki hetero yang juga tertarik kepada kita, mungkin akan bisa ada korelasi secara seksual. Tapi tidak setiap orang kecuali pekerja seks, dan tidak semua transpuan adalah pekerja seks. Itu beberapa batasan normatif, misalnya juga transpuan tidak melakukan relasi seksual dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Itu juga adalah salah satu dokumen penting yang telah disepakati oleh transpuan sejak pengorganisasian terhadap transpuan dilakukan pada awal 2006. Bahkan jauh sebelum 2006 kami sudah melakukan kerja-kerja berbasis sosial, menjadi volunteer di Aceh pasca gempa tahun 2004, di Sabang, Banda Aceh, Calang, Mewabo, kami pernah ke sana juga. Bahkan banyak kawan-kawan yang aktivis 98 yang juga ikut melakukan aksi-aksi protes dan demo terhadap Orde Baru di sebelum pasca reformasi ya. Sejak Mei 98 kami sudah aktif banget ikut aksi-aksi di Jakarta dengan para mahasiswa. Saya pikir banyak transpuan yang juga terlibat di situ. Kalau di Wari Krisis Center sendiri kita memang tidak ada kesepakatan normatif, tapi kemudian ada beberapa SOP yang dihasilkan oleh tim kecil dan itu hanya berlaku secara internal dalam tim saja. Gitu Kak. Iya betul, yang namanya aturan pasti ada sanksi, ada reward. Saya kira kawan-kawan sangat patuh terhadap aturan main yang telah ditetapkan. Misalnya dari aspek ya, tampilan fisik,
yang sewajarnya tidak terlampau menyolok di tengah masyarakat, karena kita berinteraksi di tengah anak-anak, di tengah kelompok masyarakat yang cukup mainstream saya kira. Di sekitar depan rumah kami itu adalah masjid, hanya sedikit bergeser gitu. Tapi karena ya teman-teman saya juga cukup bisa berinteraksi dengan baik dan banyak kawan-kawan transpuan yang menjadi jamaah di masjid itu juga. Sehingga dalam 3 tahun ini saya pikir tidak ada masalah. Saya sendiri walaupun tidak sering sholat di situ, biasanya saya ke Kauman apa ke Jogokarang, tapi saya pikir tidak ada masalah dengan kawan-kawan. Karena kami juga sebetulnya punya pondok pesantren, jadi ibadah lebih banyak di sana. Dan saya sendiri sejak pandemi itu kalau Jumat lewat sholat Jumat virtual dari Universitas Paramadina, tapi sejak Idul Fitri tahun ini itu dihentikan, saya nggak tahu kenapa, tapi sudah tidak bisa diakses lagi. Jadi mau tidak mau saya juga harus sholat di masjid. Gitu kan. Maaf Kak, tadi kayaknya kurang bisa tertangkap. Bisa diulangi. Kurang jelas juga ya. Tapi saya pikir kalau terkait dengan uh, persekusi pernah kami alami beberapa kali sejak tahun 2000 saya kira sudah mulai terjadi ya di Yogyakarta. Waktu itu ada acara klub Lampu Kedaton memperingati peringatan 10 hari anti kekerasan terhadap perempuan di Kaliurang. Itu diserang oleh GPK. Kemudian tahun 2010 kami pernah diserang oleh FPI saat konferensi ILGA. Kemudian 2016 kami pernah diserang oleh Front Jihad Islam di Pondok Pesantren Wari Al-Fatah. Selain itu juga beberapa teman yang menyelenggarakan kegiatan peringatan Idahot juga pernah diserang. Beberapa kejadian yang dialami oleh beberapa individu transgender juga pernah, misalnya semacam diskriminasi di pelayanan publik seperti itu. Tapi saya kira itu lebih kepada karena kurang pahamnya tugas layanan terhadap transpuan. Tapi kalau memanggil nama kita dengan nama yang tertera di identitas kependudukan itu seringkali terjadi, misalnya di pengadilan, di layanan kesehatan, misalnya tempat pemeriksaan, atau di kereta api, di pesawat, sering sekali. Sehingga sebetulnya kami juga sangat menghargai proses hukum dewasa ini yang sudah memfasilitasi proses penyesuaian nama. Ada beberapa transpuan yang telah mengikuti persidangan penyesuaian nama mereka di pengadilan
Transpuan dan menggunakan nama mereka sesuai dengan nama Transpuan. Jadi sebetulnya bukan itu tujuan dari perjuangan Transpuan. Di DIY saya kira kawan-kawan lebih ingin memperjuangkan bagaimana pemerintah memberikan hak layanan dasar yang setara, dalam artian tidak spesifik kepada transgender. Jadi bukan dalam aspek kayak yang sering dituding kita ingin pernikahan sejenis, ingin perubahan jenis kelamin dan lain-lain, itu yang enggak benar banget. Bahwa transpuan itu bisa dalam bentuknya, dalam apapun sesuai dengan kenyamanan mereka. Bahkan tidak harus tampil seperti saya sehari-hari. Bisa mereka hanya kayak bapak-bapak mungkin, atau laki-laki biasa tapi dia merasa dirinya sebagai transpuan dan secara orientasi seksual memang ketertarikannya kepada laki-laki hetero. Dan ya itulah dinamika transpuan yang ada di Indonesia, saya kira. Tidak semua transpuan melakukan transisi fisik dan bodily menggunakan hormon atau silikon sehingga mereka tetap nyaman sebagai dia. Jadi ya, we are just what we are. Ya Kak, secara ekonomis sebetulnya menjadi bagian terintegral dari eksistensi individu sih. Karena macam-macam profesinya, ada yang masih beraktivitas sebagai pengamen, ada yang bekerja di sektor formal, misalnya kerja di rumah makan atau kecantikan, salon dan lain sebagainya. Tapi kalau udah lansia, otomatis mereka tidak produktif dan nggak punya penghasilan. Sehingga yang kami lakukan adalah bagaimana menyiapkan dukungan permakanan terhadap mereka yang sedang dirawat secara paliatif di shelter, itu yang paling penting. Bagi mereka yang sudah fit, kemudian pulang ke kos atau ke rumah keluarganya, ya kami memberikan support seperlunya, misalnya melakukan pemantauan apakah dia punya akses permakanan yang baik, akses pengobatan, dukungan psikologis dan lain sebagainya. Kami sendiri memberikan beberapa sesi keterampilan, misalnya ada skill untuk berkebun, pembuatan jamu, kemudian kami pernah memberikan workshop pembuatan bakpia, pengolahan makanan gudeg kayak gitu-gitu. Terus ada kami membuat semacam kredit union dan koperasi. Dan alhamdulillah masih jalan, tapi belum cukup signifikan untuk bisa memberikan hasil yang bisa berkontribusi pada mengatasi persoalan permakanan. Tetap saja andalan kami masih pada kerja-kerja sama sporadis dengan donor perorangan maupun small grant melalui program-program seperti itu. Tapi harapan kami karena ke depan ini di daerah istimewa Yogyakarta kita sudah punya
Perda 3 2021 tentang lansia. Kami berharap segera ada grup yang kemudian secara teknis mungkin bisa mengimplementasikan dalam semacam proyeksi penganggaran melalui Bapeda. Tapi tentunya lagi-lagi yang bisa mengakses itu adalah lembaga yang berbadan hukum. Kami bukan lembaga, apalagi berbadan hukum, itu masih jauh sekali. Kami adalah sebuah pokja dari beberapa aktivis yang kemudian konsen terhadap persoalan perlindungan terhadap transpuan yang dalam kategori rentan, misalnya lansia, juga beberapa orang muda yang mengalami mental health karena penolakan dari keluarga, lingkungan kerja, dan mengalami tekanan-tekanan lain. Itu dah. Iya, saya beberapa waktu yang lalu diundang oleh salah satu universitas di Malaysia, Monash University, dan di sesi presentasi saya jumpa dengan beberapa kawan transpuan yang ternyata melakukan kerja-kerja sosial yang hampir serupa dengan kita di Jogja. Saat saya mendapat kesempatan berkunjung langsung ke tempat mereka, ternyata mereka didanai oleh semacam badan amin zakat. Padahal kita tahu bahwa regulasi di Malaysia dan pemerintahan begitu ekstrim, tapi secara faktual UMNO salah satu partai mayoritas yang berkuasa di sana sangat bisa memberikan dukungan terhadap kerja-kerja kelompok minoritas, kelompok marginal termasuk kuir. Mereka memasak untuk lebih kurang 250 orang lansia di sekitar kota Kuala Lumpur setiap hari sejak tahun 2016 sampai dengan hari ini. Harapan saya kepada pemerintah pertama, kekuatan mayoritas masyarakat sipil seperti ya katakanlah badan amin zakat juga bisa melakukan hal yang serupa, bukan cuma buat transpuan tapi juga kawan-kawan lain seperti perempuan pekerja seks, kelompok rentan lain yang sangat terdampak, misalnya orang dengan HIV/AIDS atau dengan transpuan. Tapi kita tahu bahwa di negara kita yang sangat mainstream ini masih ada klaster-klaster dalam mempertimbangkan aspek terhadap siapa yang mau dibantu ya, seperti itu. Jadi orang yang sama sekali rentan dan dianggap tidak normatif yang akan semakin ditelantarkan. Saya berharap juga perspektif dari masyarakat yang mainstream, perspektif dari penguasa akan bisa bergeser dengan melihat secara faktualnya bahwa masih banyak kelompok rentan yang memerlukan perlindungan, kesetaraan dalam pemenuhan HAM di negeri ini. Saya berharap kawan-kawan akademisi sebagai kelompok yang sangat netral, saya kira bisa menuangkan opini-opininya melalui tulisan-tulisan baik di skripsi, tesis maupun disertasi, serta kajian-kajian yang bisa ditulis di jurnal internasional akan sangat efektif ikut memberikan kontrol pada kekuasaan
penguasa dan tentu kekuasaan masyarakat dan kelompok mainstream di sini yang seringkali melakukan persekusi terhadap kelompok-kelompok rentan. Itu saja. Kami ditabur di mana-mana bisa hidup sehidup-hidupnya meskipun dengan segala keterbatasan kami. Jadi cukup memberikan ruang yang aman. Makasih Kak. Silakan Kak. Tak apa-apa. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Sama, ya.